Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman praktikum manajemen produksi dan operasi agribisnis, hari ini eh, atau tutorial kali ini saya akan memberikan materi terkait dengan linear programming. Nah, apa sih linear programming? Seperti itu ya. Linear programming atau biasanya disingkat dengan LP adalah suatu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi. Nah, masalah optimasi ini kaitannya dengan produksi ini menjadi salah satu masalah yang paling populer diselesaikan dengan linear programming seperti itu. Nah, tujuannya yang ingin dicapai biasanya itu untuk memaksimumkan keuntungan atau meminimalisir atau meminimumkan biaya produksi seperti itu. Jadi nanti akan diberikan solusi-solusi terbaik baik di memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan keuntungannya. Nah, di sini ada contoh ya, misalkan perusahaan mebel membuat meja dan kursi dari kayu. Setiap mejanya membutuhkan pekerja tukang kayu rata-rata selama 4 jam dan pengecatan rata-rata 2 jam. Nah, setiap kursi itu ternyata membutuhkan pengerjaan tukang kayu rata-rata 3 jam dan pengecatan rata-rata 1 jam. Nah, dalam satu minggu tersedia 240 jam kerja dan untuk tukang kayu dan 100 jam kerja untuk pengecatan. Jika dijual, setiap mejanya itu menghasilkan keuntungan rata-rata 7 dolar setiap kursi. Dan setiap kursi itu 5 dolar keuntungannya. Seperti itu. Nah, ringkasannya itu kurang lebih seperti ini. Ya, ini ringkasannya. Nah, ada pekerjanya, ada tukang kayunya, pengecatan, dan profitnya seperti apa, kemudian ada meja kursinya, kemudian ada jam kerjanya. Maksudnya di meja dan juga kursi ini dia itu dilambangkan kalau di sini variabel. Nah, kemudian di pekerjanya ini adalah kondisi atau tahapannya atau kendalanya seperti itu. Nah, di sini profit atau keuntungannya ini adalah jam tersedia secara keseluruhan. Nah, di sini berapa seharusnya produksi meja dan kursi dalam satu minggu kerja agar profit total perusahaan itu rapi atau maksimal. Jadi di sini kasusnya adalah memaksimalkan keuntungan. Tetapi kalau misalkan ada kasus meminimumkan gimana? Nah, yang diganti hanyalah berarti nanti ada kegiatan seperti ini, ya ada kegiatan seperti ini sama persis. Akan tapi di sini bukan profit lagi teman-teman, tapi biaya yang dikeluarkan itu seberapa. Kemudian di sini jam kerja minimal yang harus dikerjakan itu berapa. Jadi bukan jam kerja secara keseluruhan seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini saya punya studi kasus, ya. Di sini saya punya studi kasus. Misalkan ada kasus seperti ini. Usaha kecil dan menengah atau UKM membuat dua macam keripik. Ya, ini ada keripik apel dan juga keripik pisang. Nah, apabila dijual, setiap jenis keripiknya memiliki rata-rata keuntungan Rp40.000 untuk keripik apel dan Rp30.000 untuk pisang atau keripik pisang. Nah, setiap pembuatan keripik itu melalui berbagai tahapan, mulai dari potongan, penggorengan, hingga packaging. Jadi ada 3 kegiatan yang dilakukan atau 3 tahapan. Ya, jadi nanti kalau kita memasukkan di form QM-nya, nah nanti yang constraint-nya kita buat 3, seperti itu. Nah, kemudian berikut adalah alokasi waktu dan di setiap tahapannya, beserta kapasitas waktu setiap tahapan yang dijadikan dalam tahap. Nah, di sini ada 2 jenis produk, ya, ada X1 sama X2. X1 untuk keripik apel, X2 untuk keripik pisang, ya. Kemudian ada pemotongan, ya, kemudian ada penggorengan, kemudian ada packaging. Nah, di sini setiap waktunya sudah jelas ya. Di pemotongan untuk keripik apel memerlukan waktu 1 jam dan lain sebagainya dan seterusnya seperti ini. Nah, kemudian ternyata yang disediakan waktunya itu sebanyak 300 jam misalkan dalam seminggu misalkan seperti itu. Kemudian penggorengannya 200 jam, kemudian packagingnya 100 jam. Ini adalah totalnya teman-teman. Ya. Kemudian di keuntungannya, ini adalah keuntungan yang bisa diperoleh ketika menjual produk X1 dan X2 atau keripik apel dan juga keripik pisang. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya, berapa seharusnya jumlah produksi kedua keripik tersebut agar memperoleh keuntungan yang maksimum? Jadi di sini studi kasusnya adalah kita memaksimumkan keuntungan, ya, bukan meminimumkan keuntungan seperti itu. Nah, sekarang
kita coba masukkan dia ke QM atau aplikasi QM kita. Oke, saya masuk di QM, kemudian teman-teman langkah pertamanya adalah silakan dicari yang di bagian inventory, ya, kemudian pilih yang linear programming. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di title-nya silahkan teman-teman terserah mau buat apa. Kalau di sini saya buat latihan keripik misalkan. Nah, di sini yang saya maksud tadi. Nah, kemudian kan ada number of constraint. Nah, di sini adalah kendala atau tahapannya. Nah, tadi kan kita ada 3 tahapan, mulai dari pemotongan, kemudian ada penggorengan dan packaging. Jadi di sini harus kita rubah menjadi 3. Kemudian number of variable di sini adalah produk apa yang mau kita buat, berapa banyak, seperti itu. Nah, tadi kan cuma ada 2 produk, yaitu keripik apel dan juga keripik pisang, maka di sini tetap 2. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman ada 3 produk, maka di sini silahkan disesuaikan. Seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yang bagian objektif, di sini ada maximize sama minimize. Kalau maximize kita memaksimumkan keuntungan, kalau minimize kita meminimumkan biayanya. Kalau di studi kasus tadi, kita kasusnya adalah memaksimumkan biaya seperti itu. Jadi kita pilih yang memaksimumkan biaya. Nah, kemudian di sini ada row name, column name, kemudian ada overview. Nah, ini terserah saja. Kalau saya biasanya langsung oke. Dan saya pilih yang constraint supaya saya bisa merubah nanti seperti itu. Nah, ini saya klik oke ya. Oke. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya. Hanya ada objektif tadi kaitannya dengan maximize dan juga minimize-nya ya. Kemudian di sini, nah disinilah data-data yang harus kita masukkan tadi. Nah, constraint ini yang tadi tahapan pertama kita ada pemotongan. Nah, saya rubah ke pemotongan. Kemudian tahapan yang kedua ada penggorengan seperti ini. Kemudian tahapan ketiga di sini kita ada packaging ya. Seperti itu. Nah, kemudian di maximize total keuntungan yang bisa diperoleh dari produk X1 dan X2 itu apa? Nah, sekarang kita lihat. Tadi kalau tidak salah 40.000 dan 30.000. Nah, ini keuntungan ya untuk produk X1 40, produk X2 30. Oke, saya masukkan ke yang bagian maximize-nya. Di sini X1-nya 40, di sini 30. Nah, ketika teman-teman menuliskan di bagian sini, maka di bagian equation form-nya itu akan secara otomatis menyesuaikan dengan input data kalian di sini. Seperti itu. Oke, kemudian kita fokus ke yang satu dulu ya, untuk pemotongan berapa jam, ke penggorengan berapa jam, packagingnya berapa jam. Kita lihat. Oke, di bagian X1 pemotongannya 1, penggorengannya 2, kemudian 0,5. Oke, 1, 2 sama 0,5 kita masukkan. Oke, saya masuk ke sini 1, 2, 0,5. Seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat yang X2-nya. Tadi berapa? X2-nya, X2 ya, untuk pemotongan 2, penggorengan 1, packagingnya 0,5. Berarti 2, 1, 0,5. Oke, 2, 1, 0,5. Saya masukkan di sini, ada 2, 1, 0,5. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah di sini adalah RHS. RHS ini adalah sediaan waktu yang kita sediakan. Seperti itu. Nah, kita lihat tadi sediaan waktunya untuk penggorengan totalnya berapa. Oke, sediaan waktu operasinya ya. Di sini ada 300, 200, dan juga 100. Oke, 3, 2, 1. Saya masukkan. Oke, di sini 300, kemudian 200, kemudian 100. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah, teman-teman tinggal mengeluarkan yang di bagian solve saja. Nanti dia akan langsung mengeluarkan outputnya. Seperti itu. Nah, saya klik solve ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke solution. Nah, di sini ada 6 output, teman-teman. Ya, output pertama ini adalah linear programming result. Nah, dia itu menampilkan hasil program linearnya dalam bentuk tabel. Nah, hasil yang ditampilkan adalah hasil-hasil yang paling optimal dari estimasi perhitungan yang dia lakukan. Nah, kemudian di rangingnya
Ini dia menampilkan analisis sensitivitasnya, berapa perubahannya, dan lain sebagainya. Ketika saya memproduksi ini nanti pengaruhnya gimana, berapa batas maksimal yang harus saya produksi, berapa batas minimalnya waktu yang saya sediakan, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, kemudian di solution ini dia menampilkan nilai hasil pemrogramannya. Jadi kurang lebih sama seperti yang di linear programming result-nya. Ya. Kemudian di bagian iterasi, dan iterasi ini dia menampilkan iterasi simplex-nya ya untuk mencari solusi-solusi. Nah, berapa banyak iterasi simplex yang dilakukan seperti itu. Nah, kemudian di dual ini dia menunjukkan dua model hasil ya. Kemudian di grafnya atau grafiknya, nah ini dia menunjukkan hasil pemrograman linear dalam bentuk grafik seperti itu. Oke, kita lihat yang pertama dulu ya, yang linear programming result atau di sini. Oke, kalau teman-teman lihat di sini ya, di sini ada solution. Nah, ini adalah solusi terbaik yang bisa dihitung oleh aplikasinya ya, dan ini merupakan solusi terbaik dari perhitungan yang sudah dilakukan ya. Nah, di sini solusi terbaik untuk memproduksi X1 itu sebanyak 33. 33 apa? Nah, di sini kita lambangkan 33 unit atau pieces. Jadi, ketika UKM tersebut ingin memaksimalkan keuntungan, maka jumlah produk X1 atau keripik apel yang harus diproduksi itu haruslah sebanyak 33 pieces. Seperti itu. Nah, kenapa kok 33,33-nya tidak diikutkan, kan pieces ya wes dibulatkan saja seperti itu. Nah, berarti untuk UKM tersebut ketika ingin memaksimalkan keuntungan maka harus memproduksi keripik pisang atau X2 sebanyak 133 pieces seperti itu. Nah, kalau keduanya ini diproduksi dengan apa namanya jumlah yang sudah disolusikan seperti ini, maka dia akan mendapatkan keuntungan sebesar ini, sebesar 5.333.334. Seperti itu. Nah, itu untuk membaca yang di bagian linear programming result-nya. Jadi, kalau bacanya untuk UKM ini, ketika dia ingin memaksimumkan keuntungan, maka biaya yang harus diproduksi untuk X1 adalah sebesar 33 pieces dan X2-nya adalah sebesar 133 pieces dan keuntungan yang akan diperoleh sebesar Rp5.333.334. Seperti itu. Itu untuk yang di linear programming result-nya. Kemudian kita yang ke output kedua, ada ranging. Ya. Nah, di sini dia menampilkan batas atas dan juga batas bawah berapa yang harus disediakan waktunya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bisa lihat ada 3 tahapan, ada pemotongan, penggorengan dan juga packaging. Ya, ini yang bisa apa namanya diproduksi dan ini slack atau surplusnya. Nah, cara bacanya teman-teman ya, cara bacanya untuk pemotongan ya, kita bisa menambah sediaan waktu yang kita punya tadi yaitu sebesar 300 jam ya. 300 jam ini ya, kita bisa menambah sampai atau hingga 400 jam seperti itu. Seperti itu ya, kita harus bisa menambah selama 400 jam. Nah, kenapa kita bisa menambah selama 400 jam? Nah, ketika kita menambah sampai 400 jam, maka solusi yang awal tadi yang di bagian linear programming result itu tidak akan berubah. Seperti itu. Kalau misalkan kalian menambahnya lebih dari 400 jam, maka ada kemungkinan di bagian solusi yang tadi, yang di bagian linear programming result-nya, dia akan ikut berubah. Seperti itu. Itu untuk yang upper bound-nya. Kemudian yang di lower bound-nya itu juga sama. Ya, untuk kendala pertama atau tahapan pertama yaitu pemotongan, kita bisa mengurangi ya, atau kita bisa melakukan produksi minimal kita harus punya 100 jam yang disediakan. Seperti itu. Nah, apabila waktu yang disediakan kurang dari 100 jam, maka solusi yang akan
tampilkan di bagian awal tadi, dia akan berbeda dengan yang sebelumnya atau yang di bagian regresi linear ininya dia seperti itu ya. Nah, kemudian di penggorengan juga sama implementasinya ya. Penggorengan juga sama. Di sini kan ada lower bound-nya, kemudian ada upper bound-nya. Nah, kurang lebih membacanya seperti itu. Kalau upper berarti batas atasnya, kalau lower-nya berarti dia batas minimalnya seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian di sini di bagian packaging, nah di sini ada slack. Slack ini adalah nilai surplus. Artinya di bagian packaging ini dia akan kelebihan produksi ya sebanyak 16,67 atau 17 pieces seperti itu ya. Nah, kemudian karena dia kelebihan surplus, maka dia dianggap sebagai apa namanya sumber daya atau tahapan yang eh, banyak atau tidak langka seperti itu. Nah, kemudian ketika karena dia termasuk dari salah satu sumber daya yang tidak langka, maka di upper bound-nya ini mau berapapun dia ditambah waktunya, maka dia tidak akan merubah solusi di bagian awal tadi. Nah, kemudian kalau di bagian lower bound-nya sama seperti yang sebelum-sebelumnya bahwa batas minimalnya adalah 83 menit. Kalau dia kurang dari 83 menit, maka dia akan merubah solusi yang di awal. Seperti itu. Nah, kemudian saya ke output yang ketiga atau solution list. Nah, kalau yang di solution list, di sini hanya menampilkan kurang lebih sama seperti yang di linear programming yang awal tadi apa namanya ya? Lupa saya. Linear programming result. Nah, di sini ada X1 paling banyak yang diproduksi 33, kemudian X2-nya 133 pieces dan ada select untuk ininya atau surplusnya sebesar 16 dan value atau nilai yang akan kita peroleh 5.333.334 rupiah seperti itu. Nah, kemudian di bagian iterasi, nah di sini kita bisa lihat berapa iterasi simplex yang kita pakai hingga akhirnya didapatkan solusi yang optimal tersebut. Nah, kita bisa lihat ada iterasi 1, ada iterasi 2 dan iterasi 3. Ada lagi nggak di bawahnya? Oke, tidak ada. Berarti kesimpulannya, untuk mencapai solusi tersebut, kita melakukan perhitungan iterasi simplex sebanyak 3 kali. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang di bagian dualnya, di sini dia digunakan untuk menunjukkan dua model hasil. Nah, kita bisa lihat kan, di sini kita menggunakan apa namanya jamnya, dan di sini kita menggunakan sama jam juga, tapi kita bandingkannya dengan keuntungan tadi. Nah, biasanya kurang dipakai juga. Nah, kemudian di sini ada grafik ya. Kalau teman-teman lihat, grafik di sini ada dua warna, ada yang seperti coklat seperti ini, kemudian ada yang warna biru. Nah, yang warna biru atau sedikit kehijauan ini, dia adalah daerah yang layak produksi seperti itu. Kalau dia berada di luar, berarti dia tidak layak untuk diproduksi. Kurang lebih seperti itu. Ya, ini untuk yang maximize teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ada kasus minimize seperti apa, Kak? Kasus minimize sama, nanti caranya sama. Ya, saya tunjukkan ya. Saya rubah seperti ini saja. Nah, saya rubah seperti ini, yang ganti adalah minimize-nya, teman-teman. Ya, di bagian minimize-nya saja. Nanti berapa biaya minimalnya, berapa biaya yang harus dikeluarkan seperti itu. Nanti kalau di klik solve juga akan sama. Tapi nanti silakan dicari kasus yang sesuai. Seperti itu saja. Ya, mungkin itu saja praktikumnya atau tutorialnya kali ini. Mungkin teman-teman praktikan manajemen produksi dan operasi agribisnis bisa menyimak, bisa disimak dan juga bisa dipraktekkan ya supaya lebih mengena praktikumnya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti apa namanya? Kalau misalkan teman-teman ada yang masih bingung atau apa, nanti silakan ditanyakan di kolom komentar. Seperti itu ya. Mungkin itu saja
apa namanya tutorialnya ya. Saya mohon maaf kalau misalkan kecepatan. Nanti kalau kecepatan ya silakan dilihat lagi videonya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya juga mohon maaf kalau ada penggunaan kata yang tidak sesuai ya, yang sebesar-besarnya. Kemudian teman-teman selalu jaga kesehatan. Pandemi belum berakhir. Kita yakin bahwa pandemi akan segera berakhir. Kemudian tetap semangat puasanya dan hari kemenangan akan segera tiba ya, begitu bentar lagi. Oke, kita ketemu di praktikum selanjutnya atau tutorial selanjutnya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.